Istinja ini, kalau Anda tidak lakukan, maka istinja ini akan menghalangi kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kita bisa beribadah kalau istinja ini belum dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Segala kemuliaan, at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat lillah. Kita pun bersalawat kepada junjungan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini tentunya saya menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Anda semuanya yang berhasil datang, karena banyak sekali orang yang ingin datang ke tempat ini, akan tetapi berbagai macam halangan rintangan dari nafsu dirinya, kesibukannya dan syaitan yang barangkali menggagalkan langkah-langkahnya ke sini. Maka satu kesyukuran yang amat luar biasa adalah ketika Anda mampu datang ke tempat ini dan hadir lebih awal. Karena saya lihat ada yang hadirnya tuh belakangan ya. Nah, itu kenapa mereka belakangan? Yang pertama tadi ada berbagai macam hal rintangan, dan Anda yang terbaik hari ini. Anda bisa datang menyepelekan hal-hal yang merintangi itu. Baik, tentunya sebagai kesyukuran yang kedua adalah tentunya dengan adanya materi malam hari ini yufaqihu fiddin, maka kita akan diberikan kefahaman dalam persoalan-persoalan agama. Ada banyak hal yang malam hari ini insya Allah, karena ini closing ya. Nah, biasanya kalau sudah closing begitu materinya inti dan ada hal yang penting untuk disampaikan. Saya sudah catat sedikit. Biasanya saya nggak mencatat, tapi ini penting, makanya saya catat. Ya. Kita akan berbicara tentang mensucikan diri dan istinja. Nah, orang kalau cerita istinja berarti orang mau cerita sampai bagaimana membersihkan yang dari depan dan belakang. Dan jangan Anda menganggap kaku ketika saya menyebut, misalnya menyebut bagian kemaluan, tubuh dan kubur kan? Baik itu dengan halus maupun secara kasar menurut Anda. Saya ingatkan bahwa majelis ini majelis mulia. Karena dia majelis mulia, dan ketika saya menyebut bagian-bagian vital itu untuk tempat bersuci, maka Anda sudah dewasa. Ya kan? Nggak perlu lagi ketawa-ketawa, kok lucu ya, perlu seperti itu. Nah, jadi karena ini kita berbicara di wilayah fikih. Kalau disamarkan, takut Anda salah mengerti, maka disebut kayak samar-samar lagi gitu. Dan Anda bukan anak-anak. Nah, yang pertama kita akan membahas istinja ya, mensucikan diri dari istinja, itu dan istinja. Dari segi bahasa, al-istinja itu berarti mengeluarkan atau menyingkirkan sisa daripada kotoran daripada tubuh kita atau najis dari bagian tubuh kita. Nah, nanti kita akan lihat yang pertama dari segi pengertiannya, hukumnya, kemudian sesudah hukum apa syarat-syarat daripada beristinja. Jadi kita akan kalau bicara materi itu secara keilmuan terstruktur itu yang pertama makna, apa maknanya ya. Yang kedua, sesudah kita bicara tentang maknanya dari segi bahasa maupun syar'i, nanti kita bicara tentang apa manfaatnya ya, bisa mari. Kemudian mungkin kita akan al-inwan, yaitu tentang macam-macamnya, macam-macam istinja. Nanti bicara tentang hukumnya. Lalu apa syarat-syaratnya itu? Nah, itu kalau Anda mau belajar ya seperti itu untuk secara sistematis. Baik, kita akan bicara tentang istinja. Istinja ini kalau Anda tidak lakukan, maka istinja ini akan menghalangi kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kita bisa beribadah kalau istinja ini belum dilakukan. Kecuali kita itu tidak dalam keadaan buang air kecil maupun air besar, maka tidak perlu kita beristinja. Karena bagi orang yang beristinja itu yang tadi yang keluar sesuatu darinya. Nah, oleh karena itu
yang akan kita bahas itu nanti termasuk apa hukum daripada beristinja itu sendiri. Nah, hukumnya, jadi hukum beristinja itu wajib. Yang pertama ya, hukum istinja itu menjadi wajib. Jika keluar sesuatu yang bebasahan, mengandung bebasahan ya. Jadi kalau dia basah, kalau yang keluar itu, maka wajib bagi kita untuk apa? Beristinja. Baik itu dengan, nah ini kita sampaikan, baik itu dengan air maupun dengan apa? Selain air. Karena kalau cuma batu masih ada, sekarang ini sudah ada macam-macam kan? Ya, ini ada batu, ada daun. Maka kalau daun hati-hati, karena ada daun gatal-gatal. Iya kan? Nah, ada. Atau ada daun busuk. Dulu saya waktu masih tinggal di Sindulang itu ada daun konto katanya. Kalau dikorek-korek itu daun, langsung muncul kayak otak orang kentut. Nah, pengen membersihkan istinja, malah kita muntah-muntah karena cium baunya. Nah, itu hati-hati juga. Tapi kayaknya hal itu akan sangat minim sekali kita temukan. Mungkin lebih banyak kita akan menggunakan tisu. Bagaimana dengan tisu basah? Apakah harus tisu kering? Itu harus dibahas. Ya kan? Nanti kita akan bahas itu pada syarat-syarat istinja, karena ada bagian tentang media yang harus kita gunakan untuk istinja ya. Baik, yang kedua, hukumnya sunnah. Jika keluar yang bukan bebasahan. Jadi yang tidak basah ya. Contohnya apa? Ya misalnya lagi buang air besar gitu, keluar kamar doi, misalnya kan? Ya bisa saja kan ada orang malamnya dia nggak sadar, ngigau kan, makan sesuatu gitu, nggak taunya ada koin, dia masukkan ke dalam mulutnya, lalu kemudian itu keluar lagi, kan nggak basah kan? Tidak basah. Nah, maka hukumnya yang seperti gimana? Nah, kan ada nanti pembahasannya itu bagaimana itu kopi luwak itu kan? Kopi luwak itu kan keluar katanya dari, iya, bagian dari kotoran, tapi dia tidak basah. Hukumnya boleh oleh para ulama karena tidak berubah bentuknya. Nah, jadi tidak perlu disucikan, atau dia hanya sunnah saja. Kalau mau disucikan ya silakan saja mendapatkan pahala, ya kan? Nah, jadi ada yang seperti itu. Jadi sunnah kalau sesuatu yang keluar itu dia kering, sesuatu yang kering, sangat kering. Sehingga kalau dia kering, berarti tidak meninggalkan bekas, maksud saya yang di situ itu. Jadi bukan kotoran yang keluar, tapi sesuatu yang lain selain kotoran barangkali keluar dari situ. Ada seperti itu, ya ada. Kemudian dia bisa saja mubah. Mubah itu artinya boleh, yakni karena keringat mengucur pada bagian-bagian di antara kedua itu, ya. Nah, kalau mengucur pada alat vital itu, baik kubul maupun dubur, maka dia boleh untuk kita sucikan. Nggak wajib, ya, tidak wajib, tapi boleh. Kemudian bayangkan, mungkin Anda jarang mendengarkan bahwa istinja itu bisa saja dia menjadi makruh. Makruhnya kapan? Tatkala kita kentut, kemudian ke WC untuk membersihkan diri. Bayangkan kalau dia 10 kali kentut ke kamar mandi terus. Nah, ini bisa menimbulkan kebiasaan yang disebut dengan was-was. Wisu fi sudur linnas, itu dimanfaatkan nanti oleh syaitan. Masuk konto, dibuang air. Akhirnya sudah waktunya singkat dan sebagainya, kita masih kesana kemari di kamar mandi. Padahal nggak masalah, kentut, lalu kemudian kita selama tidak merasakan ada sesuatu yang cair atau padat keluar, maka tidak perlu kita untuk beristinja. Kita cukup apa? Berwudu lagi, begitu, ya kan? Nah, kenapa kita tidak boleh makruh? Makruh itu maksudnya sesuatu yang dibenci, kalau perlu nggak usah, begitu.
Jadi kalau hanya buang air, buang angin itu tidak perlu. Kalau kita melakukannya, dikhawatirkan kita akan terjadi was-was terus. Pas buang angin, padahal tidak sampai demikian untuk harus disucikan. Justru dimakruhkan. Kemudian ini sesuai pesan ayah itu nggak boleh lama-lama ya, nggak boleh lama-lama untuk memberikan. Yang penting poin-poinnya saja, nanti kita bahas pada pertanyaan. Kemudian bisa saja dia haram untuk istinja. Kapan itu kok bisa haram untuk istinja itu? Ya misalnya Anda menggunakan sesuatu hal yang Anda makan selama ini, misalnya istinja dengan roti, ya kan? Tidak ada apa-apa, ya sudah bagi jo roti. Nah, akhirnya sesama dengan selai itu di roti. Kemudian dengan hal yang barangkali menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Misalnya Anda beristinja dengan air bekas cuci piring, misalnya begitu. Itu nggak bisa, itu malah menjadi haram, tidak dibolehkan. Jadi selama ini Anda tahu yang istinja itu wajib, ya kan? Padahal dia bisa saja sunnah, bisa saja mubah, bisa saja makruh, dan bisa saja haram apabila kita menggunakan hal-hal yang tidak dibolehkan untuk beristinja malam. Kemudian nanti kita akan masuk pada syarat. Ini yang paling penting. Syarat ini ada 3. Yang pertama, syarat pada alat yang kita gunakan untuk beristinja. Dia harus, untuk alat yang kita gunakan, haruslah benda padat. Benda padat. Batu padat tidak? Padat. Tisu? Padat tidak? Intinya lawan dari sesuatu yang cair, ya, itu sudah padat tentunya kan? Kemudian bisa mengangkat sisa kotoran. Ada nggak hal yang kita gunakan kemudian tidak bisa mengangkat kotoran? Ada. Misalnya sesuatu yang licin. Ada batu yang barangkali itu sering kena hujan, lalu kemudian berlumut, ya kan? Kemudian dia sangat licin, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dia tidak padat lagi, tidak bisa mengangkat yang namanya kotoran. Lalu tidak terhormat. Nah, tidak terhormat seperti yang saya katakan tadi, bendanya itu atau alatnya itu kita gunakan maksudnya yang tidak terhormat. Contoh, kalau yang terhormat tadi makanan kan? Berarti kalau yang tidak terhormat itu saya contohkan, tanah itu terhormat tidak? Tidak terhormat karena kita injak-injak. Tisu terhormat tidak? Tidak. Ada ingus, kotoran dan sebagainya, luka, kita jadikan sebagai kain lap dan sebagainya, itu penggantinya. Maka dia digunakan sebagai alat untuk beristinja. Jadi ini yang keberapa? Ya. Kemudian sudah tidak terhormat tadi, dia alat yang kita gunakan itu harus dalam keadaan kering. Itu tadi. Nanti kita bahas apakah tisu basah itu memenuhi syarat untuk kita beristinja dan sebagainya, ya. Memang untuk tisu basah ada ulama yang tidak merekomendasikan kalau dia untuk istinja. Tapi kalau Anda lap untuk apa dan sebagainya itu boleh saja. Ada ulama yang kemudian berpendapat, yang penting dia bisa mengangkat yang namanya apa? Kotoran, maka sudah bisa. Nah, akan tetapi persoalannya pada tisu basah ini adalah begini, kalau basah ketemu basah itu maka khawatir kemana-mana dia punya apa? Kotoran kan? Najisnya itu malah kemana-mana. Makanya saya bilang kalau ada anak kencing, jangan pakai tisu basah atau kain lap pel begitu, kemudian Anda pel begini. Jangan. Karena apa? Ketika Anda lakukan dengan yang basah dulu, maka itu justru akan menjadikan najis tadi itu terpencar kemana-mana. Yang harus digunakan apa? Kain lap yang kering. Jadi meskipun ada ulama yang tidak melarang kita menggunakan tisu basah,
Tapi ulama yang saya ambil referensinya itu dari Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali, maka beliau dalam kitab ini menyatakan itu sebaiknya atau tidak dibolehkan untuk menggunakannya dengan hal-hal yang basah. Jadi kalau basah ya sudah dengan air saja kan. Nah, justru kita menggunakan dengan tisu yang kering. Kalau nggak ada tisu ya udah batu. Nah, batu. Selanjutnya apa tadi? Dalam keadaan kering. Ya. Jadi ini syarat pada alat yang kita gunakan. Jadi bendanya itu yang kita gunakan harus kering. Cuma itu. Sudah berapa? 4 ya. Oke, syaratnya untuk pada alat yang kita gunakan ada 4. Kemudian pada caranya. Tadi kan alatnya kan? Sekarang caranya. Ini cara untuk membersihkan istinja. Oke. Cara beristinja. Jadi untuk caranya ada 3 syarat. Yang pertama, usapannya harus dengan benda yang berbeda. Benda yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya kalau dia 3 usapan, maka tidak boleh satu batu itu 3 kali ya digunakan untuk mengusap itu. Jadi kalau ada misalnya tisu ya, saya memang sudah sediakan tisu. Jadi kalau ada tisu, maka tisu itu sebaiknya kalau satu begini saja, Anda cuma temukan satu, ya udah potong aja menjadi 3 bagian. Yang satu ini digunakan seperti ini, ya setelah dilihat begini masih ada. Yang dilihat ini adalah alatnya, bukan bagian tempatnya ya. Ini kalau ini masih kotor, berarti di situ kotor juga, ya kan? Nah, kemudian udah dibuang, ambil lagi yang kedua. Nah, setelah diusap, lihat lagi, oh ternyata masih ada kotorannya. Maka yang ketiga, sudah yang ketiga lalu kemudian Anda merasa bahwa loh kok masih kotor lagi, ya udah teruskan sampai ke 4 dan ke-5. Nah, kecuali Anda melihat oh sudah tidak ada. Gimana kalau seandainya satu ini kita bersihkan seperti ini, lalu kemudian satu itu sudah bersih, sah tidak? Tidak sah, karena syaratnya harus 3 kali usapan. Jadi yang pertama syaratnya 3 usapan, yang kedua dengan 3 benda yang berbeda, bukan itu terus, bukan satu batu itu saja. Oke. Ini nggak ada najis ya, cuma contoh tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, bersihnya tempat tersebut. Jadi caranya dengan bersihnya tempat tersebut. Kalau belum bersih ya belum bisa dikatakan sudah beristinja. Dilanjutkan. Kemudian tempat, syarat tempat ya. Maksudnya tempat yang ada istinja itu, tempat ada kotoran itu. Nah, tadi syarat apa pertama? Syarat benda yang digunakan ya kan? Alat. Lalu yang kedua syarat pada caranya, kemudian syarat pada tempatnya. Syarat pada tempatnya. Tempat yang disucikan itu belumlah kering. Jadi gini, tempat yang disucikan itu belumlah kering. Maksud saya adalah
kalau habis istinja itu langsung maksud saya habis buang air atau habis buang hajat keluar itu, maka harus segera, nggak boleh lama, ya kan? Nggak boleh nunggu dulu sampai dia kering baru dibersihkan. Oh biar tuh habis buang air karena misalnya nggak ada air, kemudian antum pergi ke mall dulu, pergi ke pasar dulu, padahal belum istinja ya. Nggak begitu. Jadi harus ke pasar, ke warung, isi pulsa, enggak. Habis buang air langsung atau segera untuk beristinja. Karena itu syarat daripada tempat harus kering. Karena kalau lama-lama nanti dia apa namanya itu? Iya. Tempat yang disucikan maksudnya belum kering. Kalau lama-lama nanti dia kering. Makanya pas dia masih basah itu langsung diusapkan dengan batu ataupun dengan tisu yang ada. Kemudian terakhir nih, belum keluar dari wilayah tempat tersebut, ya. Belum keluar dari wilayah tempat tersebut, maksudnya belum keluar dari tempat di mana keluarnya kotoran. Apa yang dimaksudkan dengan wilayah tempat kotoran itu? Ya, kalau pada laki-laki, maaf, ini sudah dewasa. Batang kepala daripada kemaluannya tersebut jika melewati itu, maka sudah tidak boleh lagi diistinjai dengan apa? Dengan batu ataupun tisu. Kalau pada bagian dubur gimana? Pada bagian dubur cukup dia pada bagian penutup daripada dubur itu, ya, bagian belakang kita. Kalau melewati, misalnya udah sampai ke selangkangan, ya kan? Maka tidak boleh lagi dibersihkan dengan batu atau tisu. Harus dengan air. Ya, paham ya? Ya. Selama ini Anda dapatkan itu enggak? Ya. Belum ya? Ya, karena terlalu umum untuk disampaikan. Makanya harus rinci dia. Jadi kalau misalnya buang air, ya kebetulan BAB, ya kan? Kalau BAB itu kan air ya, makanya dia mencar ke sana kemari. Jadi kadang sampai di bagian melewati selangkangan, maka itu nggak bisa dibersihkan dengan tisu, tidak bisa, ataupun dengan batu. Ya, jadi dia tidak melewati bagian wilayahnya. Saya katakan wilayah tadi, ya wilayah kemaluan, ya kan? Kalau sudah melewati itu bagian-bagian yang lain, apalagi sudah bagian selangkangan, maka itu sudah tidak bisa. Kalau pada laki-laki untuk kemaluannya, maka tentu tidak melewati bagian batang daripada kepala daripada kemaluannya. Saya katakan sekali lagi, ini fikih, ya ini fikih dan harus saya terangkan secara jelas bagian yang mana itu. Yang terakhir, kemasukan sesuatu yang lain. Ini pada tempat. Kemasukan syarat tempatnya, ya. Maksud saya belum kemasukan sesuatu yang lain. Jadi misalnya kita buang hajat, lalu kemudian bagian daripada kemaluan itu atau dubur atau kubur itu terpancar dengan sesuatu yang lain, contohnya air, ya kan? Maka itu sudah tidak boleh dibersihkan lagi dengan batu. Saya ingatkan bahwa bersuci dengan batu itu bukan pilihan sebagaimana tayamum. Kalau Anda tayamum tidak ada air maka tayamum kan? Kalau istinja dengan batu tadi bukan pilihan karena ketiadaan, bukan. Artinya Anda boleh saja menggunakan kedua ini. Kalau saya sih, kalau para ulama juga ya, para ulama itu menyatakan lebih bagus dengan batu. Dengan batu dulu, ya kan? Kalau ada dua ini yang Anda mau gunakan, maka gunakan batu, lalu kemudian dengan air.
Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mau beristinja dengan batu atau tisu karena dia merasa sangat kedinginan kalau kena di bagian itu, ya, dingin, maka boleh dia hanya beristinja dengan tisu, ya, atau batu, lalu kemudian dia bisa berwudu. Wudunya yang wajib-wajib saja kalau memang dia merasa bahwa nanti dia akan sakit. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi batu itu bukan pilihan atas ketiadaan air. Tidak. Meskipun ada air, batu tetap bisa digunakan. Jadi jangan antum merasa bahwa so ada air, mau bikin apa deh? Tisu. Tidak masalah, Anda pergi ke kamar mandi, bawa tisu, bersihkan dulu dengan tisu, lalu kemudian Anda mau membersihkan juga dengan air, nah, silakan. Kenapa? Karena ada zat istinja, ada zat kotoran, maksud saya dalam istinja, yang tidak bisa dibersihkan dengan air, ada juga. Misalnya zat padat kan, maka dengan sesuatu yang padat itu cepat dia bersih. Karena kalau nanti kena air, maka nanti bagian tangan kita justru dilumuri dengan kotoran yang padat itu. Maka sebaiknya dengan yang padat dulu, kemudian nanti dengan air. Kalaupun kita tidak menemukan air, ataupun kalaupun ada air, lalu kemudian Anda mau memilih untuk melakukannya dengan istinja dengan selain air itu memenuhi syarat, maka tidak masalah dalam beragama. Ya, jadi tadi yang paling bagus menurut saya ada tisu atau batu, lalu kemudian kita istinja lagi dengan air. Itu bukan pilihan sebagaimana tayamum. Inilah bedanya, ya. Saya pikir demikian saja, karena ini sudah jam 8 pas. Memang sebagaimana janji kita pada kemarin, ya, untuk pas jam 8 itu sudah selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.